Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya, tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita sekali lagi untuk menemui bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Semoga kehadiran bulan Ramadan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalia ibadah kita dan menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang kedua, marilah salawat dan salam kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istrinya, kepada para anak keturunannya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua yang insya Allah akan tetap istiqomah di dalam jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Hadirin yang berbahagia, salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya niat yang ikhlas. Ikhlas di sini dalam arti kita niatkan semata-mata ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah artinya tidak ada niat lain selain niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah puasa Ramadan tahun ini bukan karena pengen dipuji oleh atasan kita, bukan karena ingin memenuhi laporan harian kita di buku-buku catatan amal kita yang kita buat, atau bukan karena pengen dipuji anak dan istri kita, tapi semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan amalan ibadah lain, amalan ibadah puasa juga amalan khusus butuh niat yang ikhlas agar amalan ibadah kita dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini salah satu fadilah, salah satu keutamaan bulan Ramadan. Apabila kita menjalankan ibadah puasa dengan niat yang ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Bagi kita sebagai orang yang mukmin, sebagai orang beriman, harusnya menjadi tertarik, menjadi motivasi utama. Karena apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa apabila kita menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, maka Allah akan menerima amalan ibadah puasa kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Dalam sebuah riwayat, ada dua orang sahabat yang meninggalnya berbeda waktu. Sahabat pertama meninggal terlebih dahulu karena jihad fisabilillah dan terbunuh. Sahabat yang kedua meninggal 1 tahun setelah sahabat yang terbunuh di medan jihad ini. Namun dalam sebuah mimpinya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi menemui dua sahabat yang kental ini. Ternyata yang masuk surga terlebih dahulu adalah sahabat yang kedua, yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita ini, mimpi ini disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menanyakan, bukankah selama 1 tahun ke depan sahabat yang kedua ini melaksanakan ibadah Ramadan? Dijawab oleh para sahabat, betul ya Rasulullah, melaksanakan ibadah Ramadan. Dijawab oleh Rasulullah, itulah kenapa sahabat yang kedua masuk surga terlebih dahulu. Ternyata rahasianya adalah karena sahabat yang kedua selama 1 tahun dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan amalia
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang soleh, dan amalan-amalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga ketika meninggal, dosa-dosanya sudah diampuni, laksana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita niatkan kembali bahwa kita berpuasa ini semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada niat lain, apalagi niat-niat duniawi. Niat pengen dipuji, niat pengen naik jabatan, niat pengen mendekati calon istri, niat pengen mendekati calon suami atau sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.